Haleluya, shalom Jemaat GBI Lewi. Merdeka. Mari sama-sama bangkit berdiri dengan penuh rasa syukur, rasa bangga buat Tuhan Yesus atas kemerdekaan 80 tahun negara Republik Indonesia. Dengan sikap sempurna, mari sekali lagi sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau nyatakan syukur kita, rasa bangga kita untuk tanah air Indonesia. Dengan sikap sempurna, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, merdeka. Boleh silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
yubano bungo awe ade. Temino kibe gubano komo beko yubano bungo awe ade. Honke 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 riro, honke jombe jombe riro, honke 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 riro, honke jombe jombe riro. Shalom Indonesia, shalom GBI Lewi. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau nyatakan syukur kita untuk Indonesia. Haleluya. Pagi hari ini kami bawa korban pujian yang terbaik bagimu Tuhan Yesus. Dari segala suku bangsa, kaum dan bahasa, datang sujud menyembah Engkau, meninggikan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari puji Tuhan, Mari puji Tuhan, hai seluruh pulau, hai seluruh pulau. bumi pun bersuka, Bumi pun bersuka, menyambut Sang Raja. menyambut Sang Raja. Mari puji Tuhan, Mari puji Tuhan, hai seluruh pulau, hai seluruh pulau. bumi pun bersuka, Bumi pun bersuka, menyambut Sang Raja. menyambut Sang Raja. Pulau-pulau bersuka cita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorak. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhan dan Raja, segala raja. Kita mau terus nyatakan yang terbaik bagi Tuhan Yesus, amin. Kita mau datang bawa pujian yang terbaik bagi Tuhan Yesus, haleluya. Come on, nyatakan. Mari puji Tuhan, Mari puji Tuhan, hai seluruh pulau, hai seluruh pulau. bumi pun bersuka, Bumi pun bersuka, menyambut Sang Raja. menyambut Sang Mari, Raja. mari puji Tuhan, Mari puji Tuhan, hai seluruh pulau, hai seluruh pulau. bumi pun bersuka, Bumi pun bersuka, menyambut Sang Raja. Dan pulau-pulau, pulau-pulau bersuka cita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorak. Kita semua memuji Tuhan, sebab Dialah Raja, sebab Yesus Tuhan dan Raja. segala raja. Haleluya. Kita bersyukur kita ada di bangsa Indonesia, bangsa yang begitu kaya, suku bangsa, kaum dan bahasa, amin. Saya mau lihat ada orang Batak di sini. Boleh katakan shalom. Mari puji nama Yesus, amin. Haleluya. Puji ma Jehovah, Puji ma Jehovah, saya puji ma saya Jehovah, puji ma Jehovah. puji ma Jehovah, Puji ma Jehovah, saya puji ma saya puji Jehovah, ma Jehovah. puji ma Jehovah, Puji ma Jehovah, saya puji ma Jehovah, saya puji ma Jehovah. puji ma Jehovah, Puji ma Jehovah, saya puji ma Jehovah. puji ma Jehovah. Pulau-pulau bersuka cita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorak. Kita semua memuji Tuhan, amin. Sebab Dia Raja, segala raja. Wes, ada orang Jawa di sini, amin. Monggo mas, monggo mas. Sing muji Gusti Yesus juru pangestu, amin. Haleluya. Mari nyatakan. Monggo mas, muji Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo mbak,
Gusti, Gusti Yesus Juru Wilujeng. Monggo Mas, Monggo Mas, muji Gusti, Gusti Yesus Juru Wilujeng. monggo Mbak. Monggo Mbak, muji Gusti, Gusti Yesus. Dan setiap pulau bersuka cita. Pulau-pulau bersuka cita. Amin. Pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorak. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhanlah Raja, segala raja. Kita akan menuju ke timur Indonesia. Ada orang Ambon di sini. Katong semua memuji nama Tuhan Yesus, amin. Sebab antua supaya berkata orang, for Indonesia yang percaya sekali katakan amin. Sio manise, katong puji Yesus. Sio manise, katong puji Yesus. Sio manise, Sio manise, katong puji Yesus. Sio manise, katong puji Yesus. Pulau-pulau bersuka cita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorak. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhanlah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. haleluya. Dan sama-sama kita berdoa dari timur, utara, barat, selatan. Setiap lutut bertelur segala lidah mengakui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Yang percaya serahkan haleluya. Nyatakan, Mari kita semua umat
segala raja. Dialah raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan, dia raja, dialah raja. Haleluya, haleluya. Boleh sekali lagi sebelum duduk, kita percaya kita sudah merdeka hari ini, amin. Merdeka atas setiap belenggu dosa, atas setiap kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa iblis dalam kehidupan setiap kita. Kita mau sama-sama katakan merdeka sekali lagi sebanyak 3 kali dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Haleluya. Siap, kita boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Dan kita akan diberkati oleh kesaksian pujian dari Cool Address.
Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya, sekali beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Dan saat ini jemaat Tuhan, kita akan berikan persembahan pertama kita. Mari kita siapkan bagi Allah kita. Mari saya undang para pelayan Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Aba ya Bapa, Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Di hari ini hari yang spesial Tuhan. Bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang berdaulat atas hidup kami, atas bangsa kami. Dan saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan misi diakonia kami. Biar melalui ini persembahan ini Tuhan, nama-Mu yang semakin ditinggikan, nama-Mu yang semakin dimuliakan Tuhan. Dan sungguh kami akan melihat Tuhan, Cibubur dan sekitar dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Transformasi terjadi atas daerah kami Tuhan. Sungguh kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu tercurah bagi anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Dan kami mau beri dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat memberi jemaat Tuhan. Bersyukur Tuhan, dan dengan hati yang rindu, buka hatimu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Dengan unity nyatakan kepada Tuhan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Bagi kemuliaan-Mu, yang cinta Tuhan beri tepuk tangan bagi Allah kita. Mari sepakat kita nyatakan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Dengan kerinduan-Mu nyatakan, hatiku rindu
nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Mari dengan segenap hatimu, sungguh kami rindu
Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Allah yang berkuasa buat bangsa dan negara ini Tuhan. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Jadikan ini sebagai doa Tuhan. Jadikan ini sebagai doa. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Katakan bagi bangsa ini, bagi bangsa ini. Nyatakan ini sebagai doa. Biar kedaulatanmu Tuhan, kedaulatanmu menguasai bangsa ini. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi nyatakan doamu bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini. Angkat tanganmu dan nyatakan ucapan berkat kepada bangsa ini. Angkat tanganmu dan nyatakan kebaikan Tuhan bagi bangsa ini. Yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Katakan hanya nama-Mu. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Sekali lagi hanya nama-Mu. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Berikan kemuliaan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat ulang tahun yang terindah bagi bangsa ini Bapa. 80 tahun Kau sudah menyertai bangsa ini Tuhan. Dan biar kami terus mau memperkatakan kata-kata kebaikan hanya bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur dilahirkan dari bumi pertiwi ini Tuhan. Dan sungguh kami mau bangsa ini, bangsa Indonesia merasakan kebaikan-Mu, merasakan perkenanan-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam segala perkara Kau adalah Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya di tahun-tahun seterusnya Engkau akan menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang kuat. Dan kami tahu Roh-Mu yang kudus menguasai penuh bangsa ini. Sehingga pemulihan terjadi. Kebangkitan terjadi. Pemulihan dan kemakmuran bangsa ini terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kau ajaib. Kau ajaib. Di dalam nama Yesus Kristus, mari semua yang percaya kita katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk. Saya minta tolong tetap pemain musik. Puji Tuhan. Bisa slide-nya ditampilkan? Ini saya juga bingung ya Bapak Ibu ya. Ini saya pakai pakaian adat atau pakaian apa gitu ya.
Tadinya udah mempersiapkan tuh ulos di situ mau dipakein, tapi karena tadi harus tampil jadi enggak. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya percaya orang-orang yang ada di ibadah pertama ini adalah orang-orang yang luar biasa ya. Karena saya juga tahu Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan, saya terharu banget nih ya. Banyak sekali juga dari Bapak Ibu yang ternyata merespon menggunakan baju merah putih. Ya bahkan ada pengerja-pengerja yang sengaja dari jam 5 pagi masuk ke salon ya, disanggul ya. Belum lagi yang menjadi pergumulan adalah apa? Anak-anak sekolah harus diantar ke sekolah. Ya, saya percaya Bapak Ibu yang hadir di ibadah pertama ini pagi-pagi ya kita mulai awal. Ya kita lebih mulai awal ya. Saya percaya bahwa ini adalah umat pilihan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu saya mau bicara dalam konteks kemerdekaan. Ya, kita lihat di slide, wah gambarnya gak ada ya, harusnya ada gambarnya. Hidup dalam kemerdekaan 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Apa sih sebetulnya kemerdekaan itu? Kalau kita sering lihat, kita sering dengar ya. Saya kebetulan lahir tahun 73, jadi saya gak tahu gimana menderu-derunya perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia ya. Kebetulan sekali saya hanya dengar dari eyang saya. Karena kebetulan eyang saya itu sebetulnya adalah awalnya dia adalah kenil ya, tentara Belanda. Terus kemudian di tahun mempertahankan kemerdekaan RI, eyang saya itu masuk ke Angkatan Perang Republik Indonesia yang sekarang jadi ABRI. Dan hanya cerita-cerita saja yang dilantunkan oleh eyang saya, terus kemudian ke papa saya dan diceritain kembali kepada saya. Ya di mana salah satu pelaku sejarah daripada eyang saya itu adalah serangan umum 1 Maret 1949. Ya. Nah terus kemudian setelah itu beliau dipindah-pindahkan, ada yang ke Sulawesi, ada yang Kalimantan ya. Anaknya itu ada 11. Lahirnya dari seluruh penjuru pelosok ya. Ada yang di Sulawesi lahir, ada yang di Kalimantan lahir ya. Tapi itulah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Bapak Ibu, next slide. Ya, kita mau renungkan apa sih sebetulnya arti kemerdekaan. 1 Petrus 2 ayat ke-16. Saya mau nyatakan begini. Dari firman Tuhan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Di bawahnya ada tulisan kecil, hati-hati masuk dalam perangkap iblis atau perhambaan. Bapak Ibu, kalau kita berbicara kata-kata merdeka, itu banyak maknanya. Ya. Kalau kita berbicara kemerdekaan Republik Indonesia itu diperoleh dengan darah, dengan cucuran air mata, dengan pengorbanan. Kelihatannya sama makna rohaninya bahwa untuk mempertahankan kemerdekaan di dalam Kristus, kita juga harus bayar harganya. Amin Bapak Ibu. Kita harus bayar harganya. Karena keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus itu bukan cuma-cuma. Bukan berarti bahwa keselamatan itu adalah hasil usaha kita. Tetapi keselamatan itu adalah kasih karunia. Ya. Bapak Ibu ingat? Ya, next slide. Ini yang dilakukan oleh iblis. Saya bukan menganggap bahwa Belanda itu iblis ya. Tetapi ibarat kata. Ya, pada saat bangsa Indonesia itu merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Ternyata beberapa bulan setelah itu. Ya, kalau Bapak Ibu, ya saya akan sedikit cerita masalah sejarah ya. Kalau Bapak Ibu belajar sejarah ya. Belanda ya saat itu karena dia juga merasa sebagai pemenang Perang Dunia Kedua bersama-sama dengan sekutu, dengan dalih bersama-sama dengan tentara sekutu yaitu tentara Inggris ya,
di mana kita sebelumnya dari tahun 1942 sampai dengan 45 itu dikuasai oleh Jepang. Terus kemudian berusaha untuk masuk lagi. Berusaha untuk menguasai lagi. Ya, menguasai lagi negeri yang sudah merdeka. Demikian Bapak Ibu, hati-hati. Kita yang sudah memperoleh kemerdekaan, ada pihak yang juga nggak mau kalau kemerdekaan kita di dalam Kristus itu kemudian diserahkan begitu saja. Karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Sama, darah Kristus menebus kita. Sama, pengorbanan bangsa Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia juga ditebus dengan pengorbanan. Dengan darah yang mahal. Sama. Dan apakah kita mau menyerahkan begitu saja kemerdekaan kita? Kemerdekaan di dalam roh? Tidak. Kita harus berusaha mempertahankan kemerdekaan itu bagaimanapun caranya dari belenggu iblis. Ya, kalau kita belajar sejarah, agresi militer Belanda pertama, kedua di tahun 1946, 47. Bahkan berulang-ulang terjadi perjanjian. Berbagai macam cara digocok-gocok terus kemerdekaan bangsa Indonesia. Bagaimana caranya digocok-gocok terus. Iblis juga terus berperang di dalam pikiran kita. Bahwa engkau belum ditebus. Tetapi percaya. Darah Kristus itu menutupi banyak pelanggaran. Darah Kristus itu menutupi berbagai macam dosa. Dan itulah kasih karunia. Sekalipun Bapak Ibu seringkali melakukan kesalahan setelah Bapak Ibu memperoleh keselamatan. Tetapi perlu diingat bahwa keselamatan yang kita dapat itu adalah keselamatan yang juga harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Untuk mempertahankan kemerdekaan jiwa kita. Karena darah Kristus. Bapak Ibu kita mau belajar sedikit. Next slide. Apa sih sebetulnya kemerdekaan itu? Next slide. Merdeka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah merdeka berarti bebas. Dari perhambaan, dari penjajahan. Berdiri sendiri. Selain itu merdeka juga bisa berarti tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Tidak terikat. Tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu. Sama seperti bangsa kita. Yang kurang lebih sekitar 350 tahun. Ya, dikuasai oleh bangsa asing. Dan segala struktur kehidupan bangsa Indonesia berbangsa dan bernegara itu diatur. Dengan tata caranya bangsa lain. Demikian juga kita. Umat yang sudah ditebus. Kalau kita renungkan kehidupan lama kita. Kehidupan sebelum kita bertobat. Kehidupan sebelum kita dilepaskan dari belenggu dosa. Itu sama. Kita dijajah. Kita dikuasai. Kita diperhamba. Dan ini yang lebih penting. Arti kata merdeka adalah memiliki kedaulatan untuk menentukan nasib sendiri. Jadi begitu Bapak Ibu Saudara semuanya merdeka dengan darah Kristus dibebaskan. Bapak Ibu Saudara semuanya juga memiliki kehendak bebas. Kehendak bebas untuk terus mengerjakan kemerdekaan itu dalam kebenaran Kristus. Atau kembali lagi kepada kubangan dosa. Kembali lagi menyerahkan diri kita untuk diperhamba oleh penjajah kita, yaitu iblis. Dan yang terpenting adalah dalam konteks individu yang di bawah. Merdeka yaitu kebebasan untuk mengendalikan diri sendiri, membuat keputusan dan bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Jadi bangsa yang merdeka itu berkuasa, berdaulat, bebas memberikan pilihannya. Sama, kita juga adalah umat yang sudah ditebus. Itu merdeka dari belenggu iblis. Tetapi sekaligus
kita juga diberikan pilihan bebas. Mau mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar karena kebenaran Kristus yang bekerja di dalam kita. Atau balik lagi ke dosa yang sebelumnya. Firman Tuhan katakan bahkan orang yang berbalik lagi dari jalan kebenaran akan menjadi semakin lebih buruk kondisinya dibandingkan sebelum dia bertobat. Kita mau belajar arti kata merdeka. Dalam kamus Alkitab itu apa? Next slide Bapak Ibu. Dalam kamus Alkitab, kemerdekaan diartikan sebagai pembebasan dan dari perhambaan. Hampir sama ya. Baik secara harafiah maupun kiasan. Terutama dari perhambaan kepada kuasa-kuasa yang menentang Allah. Kalau dulu kita sebagai umat yang belum dibebaskan, sebelum mengenal akan darah Kristus, sebelum mengenal dan hidup di dalam kebenaran, kita nggak tahu apakah yang kita lakukan ini seturut dengan kehendak Allah. Karena memang kita belum ada hubungan dengan Tuhan kita. Kita nggak tahu apa yang dilakukan itu adalah kebenaran atau ketidakbenaran. Sehingga rupa-rupa aturan di dunia ini yang kita tahu bahwa tidak semuanya itu berkenan di hadapan Allah. Terutama dari perhambaan kepada kuasa-kuasa yang menentang Allah. Ini mencangkup kebebasan dari dosa dan kuasa gelap yang mengikat. Serta kebebasan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan menikmati hidup dalam kasih karunia-Nya. Kalau tidak salah saya pernah cerita ke Bapak Ibu ya. Beberapa masa yang lalu kami pernah konseling seseorang yang sudah lahir baru. Sudah dibaptis. Tetapi tiba-tiba dia kembali lagi konseling dengan kami. Walaupun dibaptisnya juga bukan di gereja ini. Dia bilang sama saya, Pak saya sudah terikat. Selama 20 tahun lebih setelah saya lahir baru, bayangin Bapak Ibu. Saya terikat dengan yang namanya Dewi Pesugihan, Dewi Lanjar. Dan saya sudah memberikan persembahan kepada ilah ini sebanyak 12 kali. Orang yang sudah lahir baru dan sudah mengenal kebenaran kembali lagi kepada kubangan. Karena semata-mata terpikat kenikmatan duniawi. Galatia 5 ayat 13. Di sini dikatakan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan kehidupan dalam dosa. Di dalam terjemahan yang terbaru, kehidupan di dalam dosa itu dikatakan kehidupan di dalam kedagingan. Apa itu kedagingan? Kedagingan adalah kehendak kita. Kedagingan adalah keinginan kita. Tidak selalu yang namanya kedagingan itu bertentangan dengan kehendak Allah. Tidak selalu. Tetapi kalau kita berbicara mengenai masalah apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita mau. Orang yang ada di dalam persekutuan dengan Roh Kudus hendaknya menguji apa yang kita rasa, apa yang kita pikir dan apa yang kita mau. Apa yang kita rasa, kita pikir, kita mau itu adalah jiwa kita. Memang roh kita sudah diperbaharui. Memang roh kita sudah bersekutu dengan roh Allah. Tetapi apabila jiwa kita tidak dikendalikan. Apa yang Paulus katakan? Aku melakukan segala sesuatu yang tidak ku kehendaki. Tetapi roh yang ada di dalam diriku. Jadi Paulus pun berbicara di dalam kapasitasnya sebagai manusia yang memiliki roh yang sudah disempurnakan. Yang memiliki jiwa dan juga memiliki tubuh. Itu hakikat daripada manusia. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu untuk kehidupan di dalam dosa.
melainkan layanilah seseorang akan yang lain oleh kasih. Pada saat saya pertama kali lahir baru, di usia 19 tahun, masih muda saat itu. Kira-kira di tahun 1993. Saya nggak tahu yang namanya hidup berkenan di hadapan Allah itu seperti apa. Tapi yang saya tahu adalah saya ingin belajar untuk menyenangkan Dia. Belajar untuk menyenangkan Dia, itu aja. Gak tahu, apakah saya harus pelayanan? Apakah saya harus setiap hari Minggu itu datang ke 7 gereja untuk mendengarkan firman Tuhan? Tapi apa yang dikatakan oleh Nats firman Tuhan ini? Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Wis buta-buta Bapak Ibu. Baca firman juga kadang ngerti, kadang enggak. Ini Tuhan berbicara apa? Apalagi kalau perjanjian lama ya Bapak Ibu ya. Itu banyak aturan-aturan yang kita juga enggak mengerti karena itu adalah adat istiadat orang Israel. Tapi kalau kita renungkan Alkitab perjanjian baru rada mencerahkan. Tapi satu hal apa? Dari tahun 93 sampai 98 saya muter-muter. Belum ada kerinduan untuk tertanam di gereja lokal. Belum ada satu keinginan untuk melayani. Tapi satu hal yang saya lakukan apa? Saya hanya ingin menyenangkan Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu saja yang saya pelihara. Bahwa saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Saya nggak tahu gimana caranya. Saya baru sadar bahwa menyenangkan hati Tuhan itu adalah melayani sesama. Tahun 98 saya melangkah ke Wisma Karsa Pemuda. Waktu itu namanya masih Betani. Dan saya di situ belajar yang namanya KOM. Ya kalau sekarang SOM 100, 200 ya. Saya belajar KOM itu dulu namanya kehidupan orientasi melayani. Ya. Jadi saya itu belajar KOM bukan karena saya ingin menikah. Ya, kalau sekarang banyak yang belajar SOM 100 karena syaratnya memang kalau mau menikah harus ikut SOM dulu. Enggak. Saya tuh dulu ikut KOM karena saya rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya saya itu di situ belajar. Ya, belajar mengenai Holy Spirit, belajar mengenai masalah second coming, divine healing, blessing. Ya, di sini orang-orang yang lama mungkin tahu ya. Saya hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Karena waktunya terbatas Bapak Ibu. Oke, next slide. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, karena iblis itu akan terus menggocok-gocok kemerdekaan kita di dalam Kristus. 1 Petrus 5 ayat ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jaga hati kata Daud. Berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Apa yang kita harus lakukan? Apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap hidup di dalam kemerdekaan hidup?
Yohanes 8 ayat 31b sampai dengan ke-32 katakan. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Bapak Ibu, sebetulnya apa sih arti kebenaran itu? Apa sih sebetulnya kebenaran? Karena kadang-kadang mungkin hamba Tuhan yang satu berbicara kebenarannya adalah begini. Hamba Tuhan yang lainnya berbicara kebenarannya adalah begini. Gereja yang satu berkata kebenarannya seperti ini. Gereja yang lain berkata kebenarannya seperti ini. Bahkan kadang-kadang kita berpolemik mengenai masalah kebenaran. Bahkan adu argumentasi, adu kekuatan dengan pengetahuan. Paulus katakan kepada Timotius, hati-hati yang namanya pengetahuan. Karena yang namanya pengetahuan itu mendatangkan kesombongan. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Apa sih sebetulnya kebenaran itu? Kebenaran itu adalah apa kata Tuhan saat ini mengenai dirimu. Apa kata Tuhan saat itu, saat ini mengenai engkau. Karena sebetulnya kebenaran adalah pribadi. Kebenaran adalah Yesus itu sendiri. Dan kebenaran itu sebetulnya ada di dalam diri kita. Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Amin. Puji Tuhan. Yang terakhir, Matius 26 ayat 41. Apa yang harus dilakukan? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena roh memang penurut, tetapi daging lemah. Masih banyak referensi Alkitab, referensi ayat. Tetapi karena keterbatasan waktu, saya hanya memberikan 2 poin ini. Bapak Ibu renungkan lagi, nanti kembali ke rumah. Dan saya berdoa, kebenaran itu akan terus memerdekakan Bapak dan Ibu di dalam kehidupan. Amin. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Inilah umat-Mu Tuhan. Urapi setiap daripada biji mata-Mu di tempat ini. Tuhan, kami berdoa untuk umat-Mu di tempat ini Tuhan. Tidak sesaat pun iblis kembali akan menipu kehidupan daripada umat-umat-Mu. Bahwa mereka adalah umat yang sudah dimenangkan, sudah ditebus, sudah mendapatkan kemerdekaan. Dan kami mau pegang itu. Karena kami adalah anak-anak yang sah di dalam Tuhan. Dan berhak untuk menerima janji-janji Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Setiap kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, amin. Dan selanjutnya kita akan kembali diberkati lewat kesaksian pujian dari KUL Jakarta Timur. Boleh kali tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa.
Boleh sekali kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dan terus kami menghimbau dan menggerakkan Bapak Ibu yang mungkin belum tergabung di KUL. Untuk boleh setelah ini nanti mendatangi kontri Badara di belakang untuk boleh sama-sama nanti kita terhisap dan tergabung di KUL. Sama-sama bertumbuh lebih lagi. Tadi berkati hari ini, amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita siapkan yang terbaik, kita tundukkan kepala dan bersatu hati di dalam doa. Bapak terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami mensyukuri setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih untuk firman kebenaran-Mu yang telah disampaikan oleh Pastor Adit bagi setiap kita. Kami percaya bahwa kami memiliki dan kami boleh kami memperoleh kemerdekaan di dalam Kristus. Dan kami percaya Tuhan Yesus firman-Mu itu terus menegur, menguatkan, mengubahkan setiap kami. Dan kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kami. Berkati Pastor Adit yang telah menyampaikan isi hati-Mu, pelayanan, pekerjaan, keluarganya. Engkau buat berhasil dan selalu lindungi, aman dalam perlindungan tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Dan saat ini kami akan berikan persembahan syukur kami Tuhan. Kiranya setiap taburan kami ini Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu, untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terlebih lagi untuk menegakkan kerajaan-Mu di tengah-tengah bumi ini. Kami bawa dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, mari sama-sama katakan amin. Sambil berikan persembahan kita ikuti info gereja kita dalam Lewi News. Shalom, tema gereja kita bulan ini adalah Walking in the Supernatural Power of God. Berjalan dalam kuasa supernatural Tuhan. Berikut info kegiatan GBI Lewi 1 minggu ke depan. Puji Tuhan, mulai Minggu 7 September 2025, ibadah Raya Living Word yang semula 2 kali ibadah akan berubah menjadi 3 kali ibadah. Ibadah 1 pukul 9 pagi, ibadah 2 pukul 11 siang, dan ibadah ketiga pukul 5 sore yang dilayani oleh Rise Up. Info lebih lanjut dapat menghubungi pengerja setempat. Puji Tuhan, GBI Lewi membuka layanan konsultasi dan bantuan hukum. Bagi jemaat GBI Lewi yang membutuhkan bantuan konsultasi hukum, dapat menghubungi sekretariat di nomor 08111 986677 untuk janji temu. Bidang anak GBI Lewi membuka rekrutmen guru sekolah minggu. Bagi kakak-kakak yang rindu melayani dalam bidang anak ini, dapat menghubungi Kak Egi di nomor yang tertera di layar ini. Bidang media GBI Lewi Cibubur membuka rekrutmen bagi saudara-saudari yang rindu melayani sebagai operator vmix, resolum, isi worship, pro presenter, kameramen, lighting, dan fotografer. Info lebih lanjut dapat menghubungi Erik di nomor yang tertera di layar ini. Shalom Mama Papa, Lewi Kids akan mengadakan Retret Lewi Kids untuk kelas kids dan teen mulai dari kelas 3 sampai 7. Kutemukan juru selamat, dia mengasihi aku. Acaranya seru banget. Akan ada games-games menarik, naik sampan, flying fox, dan masih banyak keseruan lainnya. Pastikan anak-anak segera daftar ya. Kuota terbatas hanya 150 peserta. Sampai ketemu di Retret Lewi Kids. Shalom Bapak Ibu, PPW Lewi Family akan mengadakan fellowship team building bersama dengan tema UTTS. Tujuannya adalah membangun kesatuan hati di antara sesama PPW Lewi Family, menumbuhkan semangat kebersamaan, meningkatkan kualitas pelayanan secara teknis maupun spiritual, membentuk karakter pelayanan yang saling melayani dalam kasih, merencanakan langkah pelayanan ke depan bersama anggota-anggota PPW Lewi Family. Ada apa aja? Kita siap sama-sama. Nah, Bapak Ibu, udah kebayangkan serunya? Acara ini wajib untuk semua peserta PPW Lewi Family. Persiapkan diri kalian. See you soon. Bye-bye. Seluruh pelayanan jemaat seperti pelayanan doa, konseling, baptisan air, penyerahan anak, kematian, kunjungan, dan pelayanan lainnya tidak dikenakan biaya apapun.
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat GBI Lewi di nomor yang tertera di layar ini. Sampai bertemu dalam Lewi News minggu depan. Tuhan Yesus sayang kamu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Pertama, kami mewakili Penggembalaan Traspul mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Jemaat dalam memperingati Dirgahayu ke-80 Republik Indonesia dengan berpakaian merah dan putih. Selanjutnya gimana, Pak? Makasih Bang. Kami juga menghimbau untuk Bapak Ibu bisa berfoto di Selasar di backdrops Lewi Bermazmur, bisa menjadi kenang-kenangan gitu ya. Kan sudah cakep-cakep nih, cantik-cantik semuanya. Jadi bisa foto bareng di depan backdrops Lewi Bermazmur. Kita juga appreciate nih buat panitianya Bang, jangan lupa mereka udah capek-capek loh tuh ya. Oke, jadi selanjutnya apa nih? Nah, selanjutnya kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti fashion show jam 11. Silakan mendaftar di counter ibadah. Jam 11 kita ada fashion show yang udah cantik-cantik, udah cakep-cakep. Silakan daftar. Jadi tahan-tahan dikit dulu ya, Tahan dikit walaupun ya. dari pagi jam 5 udah sanggulan, udah rempong-rempong Ya. gitu ya. Jadi bolehlah setahun sekali, apalagi ini ke-80 ya. 80 tahun ulang tahun Indonesia Merdeka. Ada lagi loh, lomba-lomba. Jangan Oh ya, lupa. ada lomba-lomba yang lain. Gak cuma fashion show, ada lomba-lomba yang lain. Nanti silakan daftar di counter ibadah. Hadiahnya cukup banyak ya. Oke, selanjutnya kita mau kasih hadiah untuk yang berpakaian terunik di ibadah raya pagi ini. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Tepuk tangan dulu. Memang susah-susah gampang ini ya. Tetapi untuk yang wanitanya, kami memutuskan untuk memilih dari Cool Cool Diadres. Diadres. Ibu boleh berdiri, yang ini cantik sekali loh warnanya. Bu boleh ke depan sekalian ya? Ya, Pak? ke depan sekalian. Ya, biar tahu, Ya, biar jemaat silakan. yang lain. Ini loh tuh, udah Hati-hati. seperti ini, warnanya juga masuk banget. Ya. Merah putih. Kemudian untuk prianya, ini jatuh ke salah satu pengerja kita yaitu Pak Arkia Samahindra. Mana tadi Pak? Arki mana ya? Coba kita Pak Arki, mana Pak Arki? panggil. Silakan. Berdekat situ Pak ya. Ini masing-masing mendapatkan piala dan voucher belanja sejumlah rahasia. Silakan. Oke, terima Selanjutnya kasih. WL, kita akan tutup ibadah kita. Ya, silakan, Pak. Tes. Kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir di ibadah kedua juga, pembicaranya beda. Ya, dan acaranya tetap seru. Amin. Boleh kembali lagi kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus yang sudah memberkati Indonesia, amin. Seberapa banyak yang bangga punya bangsa Indonesia yang luar biasa yang Tuhan berkati. Mari bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami.
bagi Tuhan Yesus, bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Dengan iman kami percaya Tuhan yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi dengan sikap doa kita mau nyatakan bagi Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan katakan Indonesia, Indonesia. Hanya namamu Tuhan ditinggi, hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan ditinggi, hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, angkat kedua tanganmu dan terimalah damai sejahtera, perlindungan dan berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus, persekutuan, pengurapan, penghiburan dan kuasa Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita anak-anaknya saat ini sampai kekal selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan, Amin.